pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zahra Sabeto Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Fayyad Maros meraih piala bergilir Rektor Unhas pada kejuaraan berkuda Disnatalis ke-61 Fakultas Peternakan Unhas. Sebanyak 30 atlet berkuda diterjunkan mengikuti berbagai kategori dalam kejuaraan ini. Boarding School Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Fayyad Maros berhasil meraih piala bergilir Rektor Unhas dalam kejuaraan berkuda rangkaian acara Disnatalis ke-61 Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Piala Rektor Unhas diserahkan langsung oleh Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, didampingi Dekan Fakultas Peternakan, Profesor Dr. Syahdar Baba SPT MSI, pada puncak Disnatalis dan Hari Pulang Kandang 2025, Minggu 4 Mei 2025. Pembina Yayasan Al-Fayyad, Haji Muhammad Tang Ahmad menyebut jika sekolahnya menerjunkan 30 atlet berkuda dan berhasil meraih 5 piala dari berbagai kategori, sehingga menjadi perolehan piala terbanyak dan menjadi juara umum dalam kejuaraan tersebut. Ya, Alhamdulillah kami sangat bersyukur semua karena di Al-Fayyad anak-anak di samping belajar menghafal Al-Quran, berarti hadis, butuh hiburan. Salah satu hiburannya adalah berkuda dan memanah. Alhamdulillah pada hari ini kami selaku pembina Yayasan Al-Fayyad sangat bersyukur dan bahagia melihat anak-anak kami bisa memenangkan sekaligus juara umum dalam cabang olahraga berkuda. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih dan bersyukur. Menurut info dari ini, atlet kita itu ada sekitar 30 orang dan alhamdulillah dia bisa mendapatkan piala ada sekitar 5 semua berkuda dengan berbagai macam kategori. Alhamdulillah. Jadi 5 itu merupakan piala yang terbanyak, akhirnya dijadikan sebagai juara umum. Prestasi di bidang olahraga berkuda ini juga membuka peluang bagi santri Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Fayyad untuk diterima di Unhas melalui jalur prestasi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi Sulawesi Selatan. Selain itu, seorang santri mendapatkan bebas tes masuk Unhas melalui jalur prestasi. Dapat cuma keseringan aktif di stable, terus sering juga ikut biasa lomba-lomba, jadi mungkin dapat. Kalau perasaan, alhamdulillah bahagia. Dekan Fakultas Peternakan Unhas, Profesor Dr. Syahdar Baba SPT MSI, menyoroti fasilitas stable, yakni tempat pemeliharaan kuda, Sekolah Al-Fayyad yang berperan dalam memelihara kuda-kuda juara. Selain itu, keberhasilan Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Fayyad ini menjadi bukti bahwa pendidikan agama dan pengembangan minat bakat dapat berjalan seiringan, menghasilkan prestasi yang membanggakan. Aminah Rahma Ahmad, Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait kecurangan dalam pelaksanaan UTBK 2025. Hal ini lantaran terdapat indikasi adanya organisasi kejahatan terorganisir yang berusaha melakukan kecurangan. Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek Brian Yuliarto menegaskan kesiapan pihaknya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer pada seleksi bersama untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk menjaga integritas dan kejujuran proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Profesor Brian menjelaskan jika setiap tahun Kemendikti-Saintek selalu mengingatkan seluruh panitia UTBK untuk melakukan upaya pencegahan kecurangan. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan perbincangan dengan panitia, terdapat indikasi adanya organisasi kejahatan terorganisir yang berusaha melakukan kecurangan dalam UTBK. Kita teman-teman panitia UTBK terus melakukan upaya-upaya pencegahan
Dan untuk tahun ini sebenarnya dengan tahun-tahun sebelumnya, tadi saya sudah berbincang dengan teman-teman panitia, kita melihat adanya indikasi ya bahwa terdapat organisasi kejahatan yang terorganisir untuk melakukan proses-proses yang tidak baik atau curang. Tapi ini kita terus matangkan, nanti secara khusus teman-teman panitia UTBK akan setelah selesai akan mengevaluasi, dan jika diperlukan untuk nanti kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan sebagainya, tentu kita akan konsultasikan karena kita khawatir adanya proses kecurangan yang terorganisir gitu. Prof. Brian menambahkan jika ditemukan bukti yang cukup terkait kecurangan terorganisir selama pelaksanaan UTBK, pihaknya tidak akan ragu untuk menggandeng aparat penegak hukum guna menangani masalah ini. Ia menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap adanya upaya kecurangan yang terorganisir yang terjadi. Evaluasi terhadap potensi kecurangan dalam UTBK menjadi prioritas utama, mengingat dampak signifikan ujian ini bagi masa depan para calon mahasiswa. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjamin integritas dan transparansi UTBK 2025, serta memberikan keadilan bagi seluruh peserta. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Education Malaysia Global Service berkunjung ke Universitas Brawijaya untuk melakukan penjajakan kerjasama dalam bidang pendidikan, riset, dan lainnya. Kehadiran mereka disambut oleh Direktur International Office UB, Didik Hartono, dan Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Imam Santoso. Dalam pertemuan tersebut, Education Malaysia Global Service membawa beberapa kampus dari Malaysia untuk berdiskusi bersama mengenai potensi kerjasama dalam peningkatan pendidikan. Outstanding graduates. The university is dedicated to cultivating independent, disciplined, and Education Malaysia Global Service melakukan kunjungan ke Universitas Brawijaya. Rombongan ini diterima oleh Direktur International Office Didik Hartono dan juga Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Imam Santoso. Dalam keterangannya, Didik menjelaskan bahwa kedatangan beberapa kampus Malaysia ini dalam rangka menjajaki kerjasama dalam bidang pendidikan untuk memajukan kedua belah pihak. Diskusi ini merupakan langkah awal yang nantinya akan ditindaklanjuti bersama fakultas-fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Nama tema kita ini adalah Global Partnership antara Universitas Brawijaya dengan Education Malaysia Global Services atau EMGS. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan engagement antara Universitas Brawijaya dengan beberapa perguruan tinggi dari Malaysia. Saya sebutkan saja namanya, ada dari EMGS tadi itu, ada dari University Malaysia Sabah atau UMS, ada University Malaysia, Malaya, ada University Kuala Lumpur, ada INCEIF University, ada Lincoln University College, ada dari MMU, ada dari Swinburne University of Technology Sarawak Campus, ada dari UKM, ada dari UMPSA. Nah, kira-kira itu mendatangkan berapa dosen Bapak atau mungkin juga siswanya? Jadi begini, ini adalah kunjungan dari para dosen dan juga para pejabat dari perguruan tinggi tersebut. Jadi total ada 23 delegasi dari beberapa perguruan tinggi yang saya sebut tadi. Yang tujuannya membuat engagement dan juga menjajaki kerjasama antara UB dengan Education Malaysia Global Services tadi itu. Sementara itu, perwakilan Education Malaysia Global Service, Dr. Erika Kwan, menjelaskan bahwa pihaknya sangat senang dapat berkunjung dan berdiskusi dengan Universitas Brawijaya. Kedatangan mereka bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, riset, publikasi, hingga konferensi ilmiah dalam berbagai bidang yang sesuai. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Sucheng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.